Pak Andin, banyak ini kan apa namanya program itu baiknya kayak apa pasti ada saja yang memberikan apa masukan gitu Ya, ya. Ada pendapat gini Pak Andin ya. Ini kan uangnya ini uang APBN. ya, Jadi uangnya uang rakyat. ya. Kalau dulu-dulu secara konvensional kan beasiswa negara itu kan diberikan hanya kepada pegawai pemerintah Ya. gitu ya. Nah, sekarang ini beasiswa ini kan diberikan bukan hanya pegawai pemerintah, tetapi bahkan selama dia warga negara dan punya memenuhi persyaratan, dia bisa Ya. disekolahkan gitu ya Pak ya. Ada apa pertanyaan yang mengatakan apa itu apa ya anunya filosofinya kok seperti itu gitu ya Pak ya. Pak Andin bisa sharing ini apa ini Iya, sebetulnya? iya. Kita harus memberi kesempatan yang sama, Pak, kepada putra-putri terbaik Indonesia. Karena uang APBN itu kan uang rakyat. Jadi bukannya uang untuk pegawai pemerintah gitu dulu. Jadi memang semua rakyat, Pak, tanpa terkecuali LPDP terbuka buat siapa saja, no one left behind yang memenuhi syarat tertentu. Jadi dan mereka bekerja di semua sektor, Pak. Ada sektor pemerintah, sektor swasta, di akademisi, dan juga ada di sektor civil society. Jadi karena memang pembangunan hanya bisa dilakukan kalau ke empat sektor itu Sinerginya kuat berkolaborasi, ya Pak ya, sinerginya kalau kuat. kuat. Iya, iya, iya. Iya itu ya Pak ya. Oh jadi lebih ke sebetulnya ini fairness juga ya Pak ya. Panas. Bukan hanya pegawai pemerintah, bukan hanya yang bekerja di pemerintahan, tetapi selama dia warga negara Indonesia, karena akhirnya kalau dia menjadi SDM yang kuat, yang unggul, kembali ke Indonesia, kemudian juga membangun Indonesia gitu ya Pak ya, pemikirannya ya Pak ya. Tidak hanya jadi pekerja, Pak, yang saya sangat surprise, banyak dari mereka yang jadi entrepreneurs. Oh, Entrepreneur dan sudah memperkerjakan ribuan orang. Maksudnya ya? anak-anak muda, Pak. Ya, Pak. Karena di kita juga ada program entrepreneurs. Jadi yang menginspirasi kami juga seperti itu. Jadi sebelum mereka berangkat pun kita kasih pembekalan kalau seandainya Anda jadi entrepreneur gitu. Jadi ini jumlah entrepreneur di Indonesia masih sangat kurang. Jadi Iya, iya, kita betul, perlu betul. dorong itu dan itu sangat membantu pemerintah di dalam penciptaan lapangan kerja. Iya, 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 iya. Saya kira ini program yang sangat bagus. Saya ingat waktu itu eh, kan ini digagas Bu Sri Mulyani waktu Ya. Menteri Keuangan pertama waktu itu. Ya. Dan pada saat itu memang kita sedang quote unquote apa sedang beruntung karena harga minyak naik waktu itu kan, sehingga kemudian uang kita lebih banyak untuk apa gitu. Dan saya kira pemikiran itu hanya dipikirkan oleh orang-orang yang punya pikiran ke depan ya Pak Andin ya. Satu itu, kedua memang ada tanggung jawab konstitusi kan, Pak. 20% dari APBN APBN karena harus belanja negara untuk pendidikan. betul, Jadi betul. oleh Menteri Keuangan tidak semuanya dipakai untuk belanja. Ini dana pendidikan ini adalah antar generasi jangka panjang sehingga sebagian diinvestasikan. Betul, betul. Waktu itu 2010, Pak. Jadi yang diinvestasikan pertama kali hanya 1 triliun, Pak. Jadi meningkat sampai dengan 2019 itu 51 triliun. Tapi yang sangat surprise 2019 ke sini 4 tahun terakhir sekarang udah 154 triliun. Jadi dukungan pemerintah perhatiannya luar biasa sehingga kita pun dulu yang beasiswanya hanya mengirim sekitar 3.500 orang gitu, Pak. Jadi sekarang udah bisa 10.000 orang. 10.000 orang 10.000 orang per tahun itu per Pak? tahun. Wah, Jadi banyak sekali. itu baru yang dikelola oleh LPDP. Nah, LPDP sekarang juga memberikan mendanai beasiswa-beasiswa yang dikelola oleh Kementerian Dikbud dan Kementerian Agama. Baik yang beasiswa degree maupun non degree. Itu udah ratusan ribu dalam 3 tahun terakhir. Jadi kampus Merdeka, Merdeka Belajar dan sebagainya itu juga disupport oleh LPDP. Jadi saya senang sekali bisa ikut kontribusi kerjasama dengan sangat baik dengan Kemendikbud maupun Kementerian Agama. Oke, jadi itu juga apa memecahkan apa kebekuan selama ini karena kan
Saya ingat betul bahwa 3 kementerian ya, Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama itu kan merasa bahwa ini adalah ranah masing-masing gitu ya Pak ya. Dan ini saya kira sebuah jembatan untuk membuat sinergi yang luar biasa LPDP ini. Nah kebetulan LPDP itu BLU kan Pak. Iya. Kan Bapak pernah jadi Dirjen Perbendaharaan. Iya. Pengelolaan keuangan BLU itu sedikit fleksibel. Jadi kalau akhir tahun tidak habis tidak harus kembalikan ke APBN, tapi bisa diluncurkan ke tahun-tahun berikutnya. Iya. Nah pengelolaan beasiswa kan juga multi years Pak. Anak sekolah kan tidak hanya setahunan, tapi bisa 2 tahun, 4 tahun. Jadi menjadi lebih lancar penanganan terhadap penerima beasiswa. Jadi bisa kita kirim uang kapan aja. Jadi tanggal 1 Januari, 31 Desember sudah ada anggarannya terus-menerus yang kita rencanakan. Iya. Dan ini kan BLU di Kementerian Keuangan karena kan ini rezimnya adalah pengelolaan dana kan, ya. Betul. Bukan pendidikannya, tetapi pengelolaan dana yang dialokasikan untuk pendidikan, saya kira. Sehingga di dalam pelaksananya pun kita ada 5 Dewan Penyantun, Pak. Jadi ada Menko PMK, ada Menteri Keuangan, Menteri Pendidikan, Menteri Agama, dan Kepala BRIN. Artinya semua kebijakan LPDP sudah memperhatikan sesuai arahan para menteri yang terkait baik di bidang keuangan maupun yang membidangi sektor pendidikan maupun penelitian. Tidak bisa lari ke sana juga. Luar biasa itu. Pak Andin, ada juga suara begini Pak Andin. Sebetulnya itu yang layak dibantu oleh negara itu adalah orang-orang pinter tetapi yang tidak mampu. Dalam prakteknya yang diberikan beasiswa oleh LPDP ini tidak hanya terbatas pada orang yang latar belakangnya tidak mampu, tapi banyak juga siswa-siswa, mahasiswa-mahasiswa yang sebetulnya latar belakangnya dia bukan dari keluarga tidak mampu gitu loh. Pemikirannya bagaimana Pak Andinnya ini? Jadi memang pertama kita sampaikan bahwa akses LPDP untuk semua gitu ya. Hanya satu kita tadi memprioritaskan juga untuk yang afirmasi, yang tidak mampu lebih banyak gitu. Kita usaha ke sana. Kemudian kita juga menyediakan beasiswa parsial namanya Pak. Yang merasa mampu mereka hanya membayar setengahnya. Oh ada itu? Ada Pak. Ada. Jadi kita juga kasih kesempatan dan banyak juga Pak yang apply Pak. Jadi saya juga respect gitu. Karena kalau secara teknis kita mau batasin pokoknya yang mampu tidak boleh gitu. Atau itu gimana? Di pendaftarannya penghasilan orang tuanya sekian, verifikasinya akan sangat sulit sekali. Sulit ya betul. Di dalam administrasinya bahwa masyarakat yang berpenghasilan misalnya di atas 100 juta sebulan tidak boleh. Kita akan sulit sekali Pak memverifikasinya bahwa dia mengatakan penghasilannya 10 juta meskipun 100 juta akan itu beban administrasinya luar biasa. Jadi yang kita lakukan adalah melakukan penekanan kepada program-program, lebih memberi insentif kepada yang tidak mampu. Gitu ya Pak. Iya, saya kira bagus sekali ini. Jadi ada simplifikasi prosedur ya Pak Andin ya. Jadi kalau sekarang saya misalnya mau sekolah ya Pak ya, kemudian saya minta beasiswa separuh gitu, bisa ya Pak ya? Daftar Pak. Ada pilihan Pak. Jadi namanya beasiswa parsial. Jadi mahasiswa parsial. Beasiswa parsial. Jadi dan saya respect juga sama orang-orang yang merasa karena kan dengan beasiswa parsial itu yang mestinya kita ngirim 1 orang bisa jadi 2 orang kan Pak. Iya. Dan itu kan bagian daripada empowering programnya LPDP ya Pak ya. Dan alhamdulillah juga Pak, LPDP sudah dipercaya oleh berbagai banyak negara lain dan universitas di luar negeri untuk co-funding Pak. 50-50. Oh gitu Pak. Ya. Jadi yang nyekolahkan orang Indonesia di luar negeri biaya berdua gitu Pak ya. Biaya berdua. Kita dengan Belanda ya Pak, dengan Singapura, kemudian dengan China, ya, kemudian ini lagi kita bahas minggu depan dengan Jepang 50-50, nanti dengan Australia. Jadi mereka juga senang, kita juga senang. Artinya yang dulu mereka memberi hibah, sekarang kita udah
mau higher level Pak. Jadi oke, kita partnership aja 50-50 dan Iya, semakin banyak Pak. Jadi betul. jadi uangnya LPDP bisa untuk ngirim 2 kalinya Iya, iya, karena iya. 50-50. Ya, itu saya kira mungkin tidak lepas dari governance yang dibangun, kredibilitas yang dibangun, ya Pak ya. Dan itu memberikan trust pada partner kita kan Pak. Partnernya Dan trust. itu secara tidak langsung menaikkan gengsi kita kan Pak. Ya Pak. Tadinya dikasih-kasih gitu, hibah. Sekarang kan Tadinya kan mereka partnership gitu. menyokolakan orang Indonesia kan Pak, beasiswa Iya. dari Australia, Iya, iya. OSIT, ADS gitu. Langsung mereka ke orang Indonesia. Mereka juga bilang begitu. Oh, dengan kerjasama ini saya jadi bisa ngirim 2 kalinya dari yang biasanya saya terima kan gitu. Betul. Mereka juga ya Pak, mendapatkan benefit mereka itu bisa juga, sekarang ya. mengatakan saya bisa ngirim 100 orang ke Australia dengan biaya 50 kan gitu. Iya, Jadi iya. sama-sama Untung lah gitu ya. Iya, iya, iya. sangat dipercaya. Saya senang sekali Pak gitu. Ini Ibu Menteri sangat keen dalam tanda petik mengawasi LPDP, menjaga LPDP. Bahkan kita pun sudah dipercaya juga Pak. Kita mendapat hibah dari Bill and Melinda Gates Foundation 5 juta dolar. Ya, 5 juta dolar untuk join riset dengan di Indonesia. Jadi ini bukan 5 juta dolarnya Pak, tapi trustnya kepada LPDP untuk mengelola dana riset bersama. Ini menurut saya sesuatu. Jadi Pak Andin di samping memberikan beasiswa, LPDP juga membiayai riset ya Pak ya? Oh. Kita juga dipercaya Pak sama pemerintah sama DPR yang tadinya hanya namanya dana abadi pendidikan, kita sekarang mengelola 4 dana abadi. Dana abadi pendidikan, dana abadi penelitian, dana abadi perguruan tinggi, dana abadi kebudayaan. Oh. Jadi karena memang waktu itu ada kepentingan mau menaikkan exposure budaya Indonesia daripada mereka membuat PLU khusus, nah ditaruh di LPDP. Iya. Jadi, luar biasa tuh Pak sekarang LPDP ya. Mudah-mudahan saja terus dikelola oleh orang-orang yang mumpuni gitu. Amin. Ya Pak ya. Dan lurus gitu ya. Karena ini amanahnya besar sekali. Amanahnya besar sekali dan 154 triliun itu wah. Ibarat bunga mengundang kumbang-kumbang itu untuk mengisap madunya. Itu satu tantangan lagi adalah bagaimana uang 154 itu kita kelola dengan baik, kita investasikan karena yang boleh dipakai adalah returnnya. Jadi uang bunganya saja, returnnya saja. Jadi 154 triliun itu akan utuh terus ya Pak ya, dan bahkan tambah besar gitu ya Pak ya. Kita investasikan tentu saja di instrumen-instrumen investasi yang sangat aman. Ya. Tapi tetap di push untuk menghasilkan hasil yang baik. Yang baik, iya. Pak Andin kalau gitu yang 154 yang modal pokok itu nanti meningkat di samping ada injeksi dari APBN. Ada juga donor Pak. Bisa nggak donor yang? Bisa, kita juga partner. Kayak tadi Pak, misalnya dari Bill and Melinda Gates Foundation. Itu masuk dulu ke LPDP ya? Oh. Ya, kita juga kerjasama dengan PT SMI untuk riset. Masuk, LPDP juga masuk. Jadi, ini sudah mulai kita perluas Pak dengan adanya beberapa yang masuk. Ini menjadi modal kita untuk menjalin kepercayaan dengan teman-teman lain. Kalau dari surplus katakanlah dapat return 200 misalnya Pak ya. Itu kalau semuanya tidak dipakai bisa masuk menjadi modal nggak gitu? Atau dia harus dikelola terpisah lagi gitu? Dia menjadi surplus yang bisa dipakai untuk belanja, tapi bukan menjadi dana abadi. Oh, bukan tidak menjadi dana abadi ya. Ya seperti pada saat COVID kemarin Pak. Jadi banyak perguruan tinggi di luar negeri dan akses ke negara lain ditutup Pak. Kita ada surplus Pak, karena kita tidak bisa mengirim mahasiswa secara optimal. Jadi surplusnya itu sekarang lagi kita pakai ini Pak, karena arahan Bapak Presiden kita harus mengirim lebih banyak dan sebagainya. Akhirnya surplus yang tahun-tahun sebelumnya kita pakai untuk belanja tahun ini. Oh iya. Luar biasa. Ini modality yang dulu sebetulnya kita waktu awal itu agak ragu juga bisa nggak ya ini kita pakai, tapi ternyata
instru apa kendaraan PLU itu bisa luar biasa ini Pak Anu ya. Luar biasa. Iya, iya, betul. Dan kalau kita bicara tadi Indonesia 2045 Pak ya, saya kira ini modal dasar kita ya Pak untuk mendapatkan SDM yang kuat ya Pak ya. Jadi kita memang selalu tengok Pak. Jadi sekarang tidak hanya sekedar memberikan beasiswa gitu aja, tapi kita juga yang kita kasih beasiswa kita juga harus lihat prioritas nasional. Ya misalnya Pak untuk beberapa area-area tertentu, misalnya di bidang mineral, ya, nikel, kita menyekolahkan khusus sekolah nikel Pak. Oh ya. Biayanya kita hanya bayar sepertiga, universitas di China sepertiga, kemudian perusahaan sepertiga. Itu lulus Pak, sekarang udah kerja di Morowali menjadi di middle management. Jadi hanya untuk di perusahaan nikel yang hilirisasi. Nah, itu satu contoh Pak. Sekarang kita sedang mengembangkan talent program dengan Singapura untuk green economy, blue economy, digital dan lain-lain. Jadi untuk jurusan-jurusan yang memang kebutuhan masa depan kita buat program khusus dan itu joint funding dan itu sangat bagus. Luar biasa. Dan kelihatannya lalu Pak Andin perlu satu agenda tertentu untuk mengkomunikasikan keberhasilan LPDP ini Pak. Karena kan orang nggak tahu nih Pak bahwa belum berhasil Pak, masih kita upaya terus. Tapi kita selalu menyelaraskan karena SDM itu tidak boleh lepas dari harus bermanfaat kan Pak, sesuai dengan konteksnya, harus ada link and match dengan kebutuhan industri, kebutuhan ekonomi, sehingga selalu kita coba arahkan ke sana. Iya. Luar biasa Pak Andin. Mudah-mudahan ini bagian daripada upaya kita, pemerintah gitu ya Pak. Dan Pak Andin ada di dalamnya itu untuk menyiapkan tenaga-tenaga profesional untuk menghadapi Indonesia Emas nanti Pak, insya Allah. Pahalanya dunia akhirat tuh Pak Andin. Seneng Pak kalau lihat alumni-alumni mereka masih pada muda-muda udah jadi rektor gitu, nggak kebayang dulu Pak. Iya. Luar biasa. Pak Andin, kita beralih pada pengalaman Pak Andin yang luar biasa ini. Pada saat COVID 2020, saya ingat betul bahwa pada saat menyusun APBN waktu itu, kita nggak ada bayangan sama sekali, bahkan di camp PPKM pun tidak tergambarkan bahwa kita akan menghadapi sebuah tantangan lingkungan yang luar biasa. Tapi ingat saya bulan Mei 2020 ada 20 orang Indonesia terkena COVID. Kemudian dengan sangat cepat sekali, shocking, dan itu memunculkan kebijakan yang kemudian pemerintah membatasi orang untuk bergerak, dan bahkan terakhir pengusaha-pengusaha kaki lima pun dilarang untuk berjualan. Mandeklah ekonomi waktu itu karena subjek daripada penggerak ekonominya tidak bisa bergerak, Pak Andin. Pada saat itu Pak Andin jadi Dirjen Perbendaharaan. Ada beberapa peraturan yang seingat saya bahwa pengelolaan anggaran negara itu sangat rigid. Jadi pada saat awal tahun nggak ada ceritanya DIPA untuk masker, untuk hand sanitizer gitu ya Pak ya. Apalagi untuk bayar hotel-hotel untuk pengobatan rakyat. Nah, bagaimana pengalaman Pak Andin waktu itu Pak Andin? Pak, itu luar biasa Pak, shockingnya. Jadi saya untungnya, sangat untung sekali dari Kementerian Keuangan di bawah kepemimpinan Ibu Sri Mulyani, gercep Pak, gerak cepat, langsung membuat Perpu 1 tahun 2020, APBN-nya di Perpu, kemudian itu ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020. Jadi yang tadinya defisitnya rencananya 2,2% Pak terhadap PDB, defisit APBN 300 triliun menjadi 6,2% PDB atau hampir 1.000 triliun. Iya. Naiknya besar sekali. Jadi ini artinya ada ruang fiskal yang harus dibelanjakan. Seperti Bapak sampaikan tadi, untuk kebutuhan satu, mengatasi kesehatan, ya Pak, kan pandemi meluas. Jadi supaya tidak meluas, antisipasinya harus beli vaksin yang puluhan triliun. Ya beli vaksin aja rebutan ya Pak. Waktu itu ya. Jadi dan vaksinnya belum jadi kan Pak. Iya betul. Puluhan triliun harus kita sediakan uangnya. Kemudian yang kedua,
menjaga kesehatan masyarakat, Pak. Mereka rata-rata layoff, Pak, tidak bekerja lagi. Harus ada bantuan sosial yang jumlahnya menambah puluhan juta, yang dari sekian juta menambah puluhan juta. Yang ketiga, bagaimana supaya dunia usaha tetap bisa jalan, ya, UMKM dan sebagainya, insentif untuk itu. Jadi ada anggaran PEN sekitar 700 triliun. Nah itu kan satu tantangannya waktu itu suatu kebijakan, Pak, udah dibuat tentunya dengan diskusi yang luar biasa, dengan rapat-rapat koordinasi. Pegawai Dirjen Perbendaharaan sendiri yang masuk kantor hanya 20%. Jadi kan, Pak. Oh iya, karena nggak boleh Nggak full boleh. masuk. Iya. Jadi belanjanya nambah, defisitnya dari 2,2% jadi 6 sekian persen, ya kan, Pak, belanjanya nambah artinya, tapi jumlah pegawai kita kurang. Jadi kita harus lakukan inovasi-inovasi pertama ke dalam. Bagaimana nih cara penanganannya? Untungnya, Pak, zaman Bapak jadi Dirjen sudah ada inovasi-inovasi teknologi sehingga itu kita tinggal akselerasi. Jadi pencairan anggaran tidak harus dari kantor dan sebagainya. Jadi uang yang ditaruh di kementerian bisa dibesarkan. Gitu. Itu memang takut sekali, Pak. Kami itu uang yang sangat besar. Kalau itu uang nggak govern gimana? Gitu. Jadi memang harus manajemen risiko harus kita terapkan. Jadi dari awal tentu saja kita sudah melakukan pembahasan dengan aparat pemeriksa, aparat APH sejak awal, Pak. Yang dulunya mereka bekerja di ujung belakang, dari awal ke depan. Jadi alhamdulillah ada support yang tinggi sehingga governance tetap kita jaga gitu. Jadi itu menurut saya fenomenal dan memang harus ada langkah berani. Tapi kalau didukung oleh pimpinan yang komit, kita juga menjadi tenang juga.